Halo semuanya. Oke, jadi beberapa hari yang lalu kita baru saja mendapatkan sebuah kabar kalau salah satu perusahaan pengembang AI terbesar saat ini, yaitu OpenAI, baru saja meluncurkan aplikasi terbaru mereka yang bernama Sora 2. Singkatnya, Sora 2 atau Sora 2 ini merupakan sebuah mesin generatif AI yang sebenarnya sudah sering kita jumpai di keseharian kita. Namun yang membedakan mesin AI ini dengan mesin AI yang lainnya adalah mereka tidak hanya menjadikan ini sebagai sebuah mesin AI, namun juga sekaligus sebuah platform sosial media. Jadi ya bisa dibilang Sora 2 ini hampir sama persis seperti TikTok dan juga sosial media lainnya, di mana kalian bisa melihat dan sekaligus membuat berbagai macam konten dengan menggunakan AI. Nah, pada saat kita pertama kali mendengar berita ini, mungkin beberapa dari kita bakal menyepelekan kabar tersebut, karena ya siapa juga gitu kan yang mau bermain sosial media yang mana semua konten di dalamnya itu merupakan konten AI, mengingat konten-konten AI yang kita lihat belakangan ini itu pasti selalu memiliki kualitas yang nggak begitu bagus dan masih sangat mudah untuk kita ketahui. Nah, tapi disinilah Sora 2 mampu mengatasi masalah tersebut dengan membuat konten-konten yang dibuat oleh mereka itu memiliki kualitas yang sangat-sangat realistis. Yes, gue yakin banyak dari kalian pasti sudah melihat berbagai macam konten di internet yang awalnya kalian merasa terkesan ketika pertama kali melihatnya, namun pada saat kalian melihat ada sebuah logo yang bertuliskan Sora 2 atau kalian membuka kolom komentar dari video tersebut, kalian baru menyadari kalau video itu ternyata buatan AI. Yes, kecanggihan AI ini ternyata sudah sampai di tahap tersebut. Hal ini jelas menimbulkan banyak sekali kemarahan dan sekaligus kekhawatiran di kalangan netizen, hingga bahkan ada beberapa yang mengatakan kalau kita sudah mulai memasuki era The Dead Internet Theory. Nah, kabar ini jelas membuat gue sangat terkejut dan sekaligus cukup amazed di waktu yang bersamaan. Nah, walaupun kabar ini sangat menarik dan bisa menjadi sebuah pembahasan yang cukup panjang, tapi tentu gue nggak memiliki urgensi besar untuk membahasnya dikarenakan topik ini tidak berhubungan dengan animasi. Nah, tapi itu semua berubah ketika gue melihat ada potongan klip dari animasi-animasi seperti Family Guy, South Park, ataupun SpongeBob yang pada awalnya terlihat normal dan tidak ada hal yang aneh, tapi ternyata video klip tersebut merupakan hasil buatan AI. Lalu ketika gue mencoba untuk melihat konten-konten animasi lainnya yang dibuat oleh AI ini, gue pun seketika menepuk jidat gue dan berkata, oh bro, ini gila banget sih. Kayak anjir lah, ini semua tuh kelihatan meyakinkan banget loh. Di satu sisi gue merasa cukup terkesan dengan hasil tersebut, tapi di sisi lain gue tentu juga merasa agak takut dan sekaligus khawatir dengan semua ini. Rick, those shrimp came from Indonesia. They're glowing with CS-137 or something. Relax, Morty. 68 becquerels won't kill you. It's gourmet radiation. FDA's just allergic to math. That's still radioactive. Fenomena ini jelas membuat banyak orang bertanya-tanya. Apakah ini semua merupakan akhir dari animasi? Apakah kemunculan AI ini bakal merubah industri tersebut ke arah yang kita takuti selama ini? Well, apabila kita merujuk kepada industri animasi dalam skala besar, gue rasa kemunculan AI ini masih jauh dari kata mampu untuk bisa menggantikan atau bahkan bersaing di ranah tersebut. Industri animasi besar yang gue maksud di sini adalah animasi-animasi yang dibuat oleh perusahaan besar dan memiliki jalur distribusi yang eksklusif seperti layar lebar ataupun serial animasi yang ditayangkan di layanan streaming dan juga televisi. Alasannya sendiri terbilang cukup simpel, seperti salah satu diantaranya adalah AI hanya bisa meniru dan tidak bisa menciptakan suatu hal yang baru. Walaupun AI ini sudah sangat canggih dan mampu menciptakan animasi yang sangat mirip seperti animasi-animasi besar, tapi tentu itu semua masih terbatas pada konten yang sudah ada. Belum lagi kalau kita membicarakan soal esensi dari animasi itu sendiri sebagai sebuah karya seni, animasi AI mungkin bisa terlihat sangat bagus, namun mereka hanya bisa sampai di tahap itu saja. Itulah kenapa faktor berikutnya yang membuat AI ini masih belum bisa ke ranah tersebut adalah manusia itu jauh lebih kreatif. AI mungkin bisa mereplika suatu animasi yang telah ada dengan jumlah yang sangat banyak, tapi kita sebagai manusia bisa mencari ataupun membuat suatu hal yang lebih orisinal, yang mana jelas hal ini tidak mampu atau masih belum bisa dilakukan oleh AI. Belum lagi, AI sendiri masih memiliki reputasi yang sangat buruk dan sangat ditentang oleh banyak pihak. Ya, gue yakin kalian semua sudah sering melihat lah gitu fenomena di internet. Apabila ada suatu konten yang viral, namun itu berhubungan dengan AI, biasanya para netizen akan menghujat konten tersebut, atau bahkan yang paling kerasnya adalah mereka akan melakukan cancellation. Dan faktor terakhir dan sekaligus yang paling krusial adalah dari segi etika dan juga hak cipta. Dikarenakan generatif AI menggunakan aset yang telah ada, tentunya mereka pasti bakal terkendala dari segi hak cipta.
Mereka mungkin bisa digunakan untuk ranah kecil seperti membuat poster atau iklan sederhana, namun kalau kita membicarakan skala animasi besar, pastinya mereka tidak akan mampu untuk terjun ke sana. Belum lagi, di beberapa negara, penggunaan AI ini telah diatur dengan sangat ketat hingga membuat penggunaannya dalam segi komersil itu menjadi semakin sulit. Selain itu, konten-konten yang dibuat oleh AI ini tentunya tidak bisa memiliki hak cipta ataupun dijadikan sebuah IP, yang mana hal ini pun membuat semua animasi buatan AI dapat digunakan oleh siapapun dan sang pembuat tidak akan mendapatkan keuntungan finansial sama sekali. Nah, meskipun AI ini masih belum mampu untuk bersaing dalam industri animasi besar, namun bagaimana dengan industri animasi kecil atau indie animation? Apakah AI akan memberikan dampak yang signifikan? Well, menurut gue pribadi, hal ini tidak jauh berbeda dengan industri animasi besar. Ini semua dikarenakan komunitas dari animasi independen itu sendiri terbilang sangat strict dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai seni dalam suatu animasi. Apalagi kalau kita mengingat kembali bahwa kebangkitan animasi independen ini disebabkan oleh keresahan para animator yang tidak pernah dihargai ataupun diperlakukan dengan baik atas semua kreativitas yang telah mereka curahkan kepada para korporat. Tentu hal ini membuat animasi AI menjadi semakin sulit untuk bisa masuk ke dalam ranah tersebut. Walaupun begitu, ada kemungkinan besar kalau nantinya akan ada seorang konten kreator yang bakal mencoba untuk membuat sebuah animasi series independen dengan menggunakan AI, dan ketika itu terjadi, kemungkinan besar konten tersebut akan dihujat habis oleh para netizen. Namun apabila animasi itu ternyata memiliki hasil yang lumayan bagus, konten itu mungkin bakal tetap dihujat, namun akan ada beberapa orang yang mulai tertarik dan juga suka terhadap konten tersebut. Nah, kalau kita membicarakan soal sosial media atau internet, well, disinilah animasi AI bakal memberikan pengaruh yang signifikan. Salah satu pengaruh yang paling jelas dan sudah mulai kita rasakan adalah jumlah animasi AI yang bakal semakin banyak. Dengan semakin bagusnya kualitas animasi yang dibuat oleh AI, serta mudahnya akses ke mesin AI tersebut, hal ini tentu bakal membuat banyak orang akhirnya tertarik untuk membuat animasi AI tersebut, dan jumlah konten AI ini bakal menjadi semakin bertebaran, yang mana ini bisa membuat beberapa orang akhirnya menjadi jengah terhadap animasi-animasi yang memiliki tampilan seperti itu. Ya, ambil contohlah ketika fenomena AI Ghibli sedang marak-maraknya, banyak orang menjadi sangat kesal dengan konten-konten tersebut, dan hal ini pun sempat membuat animasi Ghibli menjadi terlihat tidak sespesial dulu, karena kini semua orang dapat membuat konten dengan tampilan seperti studio Ghibli dengan sangat mudah. Selain dari lingkungan internet, dampak signifikan lain yang diberikan oleh AI animasi adalah kepada para penontonnya. Walaupun kita semua tahu bahwa banyak orang sangat menentang konten yang seperti ini, tapi tidak bisa dipungkiri kalau ada beberapa pihak yang sebenarnya bisa menikmati atau bahkan menyukai konten-konten yang seperti itu. Dan yap, pihak yang gue maksud adalah anak-anak kecil. Salah satu dampak yang mungkin paling berbahaya dari animasi AI terhadap mereka adalah ini bisa merusak pandangan mereka terhadap animasi. Ketika mereka sudah mulai menikmati dan menyukai konten-konten yang seperti itu, ada kemungkinan besar kalau anak-anak tersebut akan menganggap bahwa inilah contoh dari animasi yang bagus dan enak untuk ditonton. Mereka-mereka yang terbiasa menonton animasi buatan AI akan memiliki kemampuan fokus yang sangat rendah, yang mana ini membuat mereka menjadi kesulitan dalam menikmati animasi yang benar-benar memiliki kualitas di dalamnya. Mereka akan menjadi lebih mudah bosan dan kesulitan dalam menangkap apa yang ingin disampaikan oleh animasi tersebut, atau yang paling buruknya adalah mereka akan menganggap kalau animasi yang bagus itu adalah animasi-animasi AI yang memiliki banyak sekali pergerakan dan pewarnaan yang sangat kontras dan juga berantakan. Dan dampak terakhir yang sudah mulai dirasakan adalah sulitnya membedakan antara animasi AI dengan animasi yang asli. Nah, dikarenakan animasi AI kini sudah memiliki tampilan yang semakin bagus, hal ini pun membuat orang-orang menjadi semakin kesulitan dalam memisahkan kedua konten tersebut. Hal ini jelas bakal sangat berdampak kepada animasi-animasi yang dibuat secara mandiri oleh para konten kreator. Animasi mereka akan sulit untuk dibedakan dengan animasi AI, dan hal ini bisa ke arah yang lebih buruk, di mana banyak orang bakal mengira kalau animasi yang dibuat oleh dia adalah animasi AI, dan orang-orang menjadi tidak mau memberikan support kepadanya, yang padahal ia membuat animasi itu secara mandiri. Atau justru malah sebaliknya, di mana ada konten kreator yang murni membuat konten animasi AI, tapi dikarenakan kualitas animasi AI-nya ini terlihat sangat bagus, hal ini bisa membuat orang-orang menjadi tidak menyadari akan hal tersebut, dan malah mengabaikannya, atau bahkan bisa saja memberikan support kepadanya. Dan asalkan kalian tahu, skenario yang kedua ini sebenarnya sudah mulai terjadi di negara kita. Oh ya, sedikit update, kalau nggak salah ada beberapa perusahaan besar yang telah memberikan peringatan kepada OpenAI karena telah menggunakan animasi-animasi mereka tanpa izin sebagai bahan pembelajaran dari AI mereka.
Maka dari itu, sekarang ini orang-orang seharusnya tidak akan lebih leluasa dalam menciptakan animasi-animasi AI tersebut. Kalaupun bisa, itu bakal menjadi sangat sulit dan nggak sebebas dulu. Oh ya, sebelum menutup video, gue cuma mau mengatakan bahwa gue pribadi bukanlah orang yang sangat menentang AI. Gue memang tidak menyukai konten-konten yang dibuat oleh mereka, namun di waktu yang bersamaan, gue sendiri juga tidak bisa selamanya menolak semua ini, karena ya pada dasarnya ini adalah bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Maka dari itu, langkah terbaik dalam menghadapi fenomena AI ini adalah kita harus bisa mencari cara yang tepat dalam menggunakan teknologi ini. Jadikan AI ini hanya sebagai alat yang bisa mempermudah pekerjaan kita dan bukannya malah menggantikan kita. So, mungkin itu sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai topik yang sedang gue bahas kali ini di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!